Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Fadila Putri dengan NIM 21029128. Saya merupakan anggota kelompok dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari kelompok kami yang membahas tentang administrasi sarana dan prasarana. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pengertian administrasi sarana dan prasarana. 1. Pengertian sarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Menurut Ketentuan Umum Permendiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sarana pendidikan menurut tim penyusun pedoman media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Lalu menurut Ibrahim Bafadal, sarana pendidikan adalah semua peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya kita masuk ke pengertian prasarana. Prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau usaha pembangunan proyek. Prasarana pendidikan merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sekolah. Sebagai contoh, jalan menuju sekolah, halaman sekolah, gedung, dan sebagainya. Nah, sedangkan menurut rumusan tim penyusun pedoman pembukuan media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan besar, yaitu yang pertama, bangunan dan perabot sekolah. Yang kedua, alat pembelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga, dan laboratorium. Selanjutnya yang ketiga yaitu media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang merupakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana merupakan seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai atau ready for use dalam PBM, sehingga PBM semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke fasilitas atau disebut dengan benda-benda pendidikan dapat ditinjau dari fungsi, jenis, dan sifatnya. Yang pertama, ditinjau dari fungsinya terhadap proses belajar. Sarana pendidikan yang berfungsi langsung dalam proses pembelajaran seperti alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung seperti gedung, tanaman, halaman. Selanjutnya yang kedua ditinjau dari jenisnya yaitu fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan segala sesuatu yang berwujud pada benda mati yang mempunyai peran untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha, seperti kendaraan, komputer, mesin tulis, dan sebagainya. Fasilitas non-fisik, segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan, seperti manusia, jasa, dan uang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ditinjau dari sifat barangnya.
Barang tak bergerak dikelompokkan menjadi barang habis pakai seperti kapur tulis, pita, kertas, penghapus, dan sebagainya. Barang tak habis pakai seperti komputer, mesin tulis, kendaraan, dan sebagainya. Barang tidak bergerak yaitu barang yang tidak berpindah letaknya atau tidak bisa dipindahkan seperti gedung, sumur, dan sebagainya. Selanjutnya dilihat dari komponennya. Media terdiri dari dua bagian pokok, yaitu hardware dan software. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi pengertian administrasi sarana dan prasarana. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.